kita mau mendidik anak ini, ada 3 hal ini yang mesti kita perhatikan. Yang pertama itu adalah kepribadian Islam atau as-saksiyah al-islamiyahnya. Ini harus dibentuk dan ini menjadi hal paling awal. Hal yang harus dominan diperhatikan oleh setiap orang tua. Apa yang dimaksud dengan saksiyah islamiyah ini? Itu adalah bagaimana sebetulnya cara orang itu berpikirnya, akliyah, menghukumi sesuatu. Kalau pakai dasar Islam itu berarti pola pikirnya sudah Islami. Yang kedua itu adalah bagaimana dia mengatur kecenderungan, keinginan atau nafsiyahnya atau sikapnya itu bagaimana. Nah, 2 hal itu yakni cara mikir dan cara menyikapi kehidupan ini mesti ada dalam diri anak-anak kita. Kemudian yang kedua, sakofa Islam itu nanti akan terkait dengan kepribadian Islam ini, terutama kaitannya dengan akliyah atau pola pikirnya. Seperti ya ilmu-ilmu keislaman seperti fikih, ya, tafsir, hadis, ya, usulul fiqh, bahasa Arab dan sebagainya. Ini nanti ada kaitannya dengan pembentukan kepribadian. Kemudian yang ketiga yang perlu diajari itu adalah juga ilmu tentang kehidupan. Bagaimana anak itu supaya bisa survive di muka bumi ini, ya, bisa hidup ngatur masyarakat atau hidup secara baik di dalam masyarakatnya. Ini 3 hal yang mesti diperhatikan ketika kita ingin anak ini mau jadi apa. Apakah bisa dilakukan pendidikan ini oleh orang tua sendiri? Manusia itu kan punya keterbatasan. Ada yang mungkin ngerti masalah sakofa Islam, tapi yang lain-lain untuk mengatur keterampilan dia di dunia ini, ya, belajar ilmu-ilmu yang lain dia nggak sanggup. Atau dia itu masalah urusan keduniawian dia bisa mengajari, tetapi urusan-urusan sakofa Islam dia lemah, maka orang tua itu boleh mewakilkan pendidikan itu. Dan kepala negara, ya, al-imamu ra'in, kepala negara itu adalah dia pemimpin laksana penggembala. Dia juga punya tanggung jawab ini. Karena tidak semua orang tua itu bisa mengajari anaknya, maka negara itu punya tanggung jawab mengajari sisi-sisi yang tidak bisa diajarkan oleh orang tuanya. Orang tua punya tanggung jawab untuk mewakilkan apa yang tidak bisa diajarkan sendiri. Jadi seperti itu. Sehingga kalau kita milihkan sekolah, maka perlu dilihat sekolah ini punya kompetensi apa terhadap anak kita ini. Apakah sudah cukup kita serahkan ke sekolah saja ataukah yang lain? Nah, ini perlu kita perhatikan. Di samping ini, masalah kompetensi ini juga orang tua itu punya peran dalam pengkondisian. Ya, pengkondisian di rumah bagaimana. Ini di peran orang tua, termasuk sebetulnya juga tidak lepas dari peran negara. Karena negara juga punya wewenang untuk mendidik masyarakat, ya, bagaimana masyarakat itu bertanggung jawab terhadap anak-anak mereka. Kemudian masyarakat juga begitu, hidup di lingkungan apa? Makanya ada kaidah al-jar qabla dar, lihati tetangga dulu sebelum melihati rumah. Jadi bagi orang yang ingin membeli rumah, lihat di lingkungan apa rumah itu letaknya. Kalau rumah itu di lingkungan yang merusak, hati-hati. Ya. Lihati tetangga dulu, baru rumah. Kemudian termasuk sekolah atau kampus atau pesantren. Lihati itu budaya apa yang berkembang di situ. Jadi ini fungsi orang tua, ya. Kalau bicara sekolah tadi, ini jalur formal. Di masyarakat di ini ada non formal atau informal. Nah, ini jalur pendidikannya. Yang formal itu ya sekolah tadi.
kemudian di rumah, di lingkungan. Nah, ini perlu disinkronkan. Kemudian non formal itu bisa di pesantren. Pesantren itu antara non formal dengan formal ya. Kursus, ya, bimbingan belajar dan seterusnya. Nah, peran orang tua di mana di sini? Pertama, yang sangat penting itu adalah mengenali kemampuan anak. Anak kita ini bisanya apa sih? Kesenangannya apa? Itu kalau kesenangan bisa biasanya ke arah dengan kemampuan. Karena mampu dia bisa senang, bisa begitu. Atau bisa diasah dulu kesenangannya sehingga dia mampu. Timbal balik saja. Jadi anak ini cocoknya di mana? Itu perhatikan, jangan dipaksa-paksa. Mentang-mentang ini orang tuanya ustadz, misalnya anaknya mau dipaksa jadi ustadz semua, nggak begitu. Ada ustadz anaknya sukanya di programming, ya sudah nggak apa-apa. Tapi lihat bekal awal tadi, yakni saksiyah Islamiyah dan sakofa Islam itu tetap wajib diberikan. Dia milih pendidikan apa nggak masalah. Yang kedua, setelah tahu kemampuan anak ini adalah mengenali lembaga pendidikan dan orang-orangnya. Mau sekolah di mana? Ini kalau yang dari agak rawan ini kan dari SD SMP, SD SMP ini level usia sebelum balik itu kan pendidikan sangat membekas di situ. Sehingga pilih-pilih yang baik, dia masih terpengaruh betul dengan lingkungan. Jangankan SD SMP ya, yang tadi itu level sudah master aja ke PhD aja akhirnya kocar-kacir itu pemahamannya. Sampai Tuhan dianggap nggak ada. Jadi lihat lembaga pendidikan ini. Kata Rasulullah, almar'u ala dini khalilih. Seseorang itu berada pada agama orang-orang di sekitarnya. Falyanzur ahadukum mayu khaliluh. Maka hendaklah ya, seorang dari kalian itu memperhatikan siapa orang-orang yang ada di sekelilingnya. Jadi orang-orang yang ada di lembaga pendidikan itu seperti apa? Ada seorang rekan yang dia tinggal, padahal dia bukan murid, dia guru. Guru tapi lingkungan dia mengajar itu banyak perselingkuhan. Akhirnya pindah. Ini guru ya, apalagi murid. Murid kalau dia di lingkungan sekolah itu ada grup yang nyabu, misalnya ngelem. Bahkan di salah satu kabupaten di dalam kota yang kita tinggali ini, itu ada sekolah yang siswinya itu bisa menjual kehormatan. Siswi SMP, level SMP sampai jualan kehormatan. Dan itu parahnya kalau sampai menjual ke teman siswanya. Nah, kalau kita tahu lingkungan itu seperti itu, ya jangan kita tempatkan anak kita di situ. Walaupun mungkin kurikulumnya bagus, ya. Ada kiai yang nyabu, santrinya dijuali sabu. Ini merusak anak-anak kita. Jadi jangan serta-merta lihat oh ini pesantren, ini sekolah, ini apa, nggak dilihat sekedar itu, tapi lihati juga bagaimana kondisi yang ada di situ. Kebanyakan sekarang ini yang masalah di pergaulannya itu. Level SD aja sudah kadang bisa berbuat asusila. Jadi ini penting menjaga pergaulan anak-anak kita ini. Kalau dia sudah rusak sejak kecil itu nanti besarnya rusak juga. Biasa berzina di usia SMP walaupun mungkin belum balik, nanti besarnya itu biasa aja dia. Biasa nyabu dan seterusnya. Nah, kalau sekolahnya sudah bagus juga lingkungan tadi. Saya dulu punya murid. Di sekolah sudah bagus. Pas hari itu tahun baru, setelah tahun baru orang tuanya datang ke sekolah nangis-nangis. Kenapa? Kita tanya, ternyata anaknya ini ikut perayaan tahun baru, pulang itu mabuk, matanya merah dan sebagainya. Akhirnya dibicarakan,
anaknya dicabut dari sekolah kita, kemudian dikirim ke kota yang lain. Karena kalau masih sekolah di tempat kami, nanti lingkungan di rumahnya, lingkungan di RT-nya itu teman-temannya begitu. Jadi ini penting. Sekolah itu juga mestinya perhatian itu. Dan ini mengkhawatirkan ya, mengkhawatirkan. Apalagi yang bukan hanya mabuk, yang kadang ngelem, ngelem. Bahkan ada kadang nyantri itu sambil ngelem. Ya, ada cerita begitu. Ya Allah. Pesantren juga gitu, lihati bagaimana, apakah santri ini diawasi dengan baik atau tidak. Karena ada kadang pembulian antar sesama santri. Ya. Ada kadang santrinya santri kalong ya, nggak diawasi sehingga ada kadang LGBT sesama santri. Naudzubillah. Jadi ini perlu diperhatikan betul. Ya. Kemudian juga mengarahkan anak. Kita tahu kemampuannya, kita tahu lingkungan pesantrennya, diberi arahan. Tapi jangan dipaksa. Sekali lagi jangan dipaksa anak-anak itu. Apalagi usia-usia SMP itu sifat pemberontakannya itu ada itu. Yang berat itu kita ada ketemu seorang bapak ya. Selesai sholat subuh, termenung sendiri beliau itu, kita diskusi sebentar. Salah satu anaknya padahal alumni pesantren. Tapi sudah nggak mau sholat, main game aja kerjaan. Ini saya lihat di mana problemnya itu. Sudah usia mahasiswa itu sudah nggak mau sholat. Jadi perlu sekali lagi kenali itu lembaga, bagaimana pola pembinaannya, kebiasaannya bagaimana, supaya anak-anak ini secara sababiah itu kita bisa arahkan. Dan yang terpenting juga bagi para orang tua, anak itu kan ada masa perkembangannya ya. Paling menentukan orang tua itu usia-usia SD itu, untuk kita bisa dekat dengan anak itu. SMP sudah mulai terenggang itu dengan orang tua, diajak bareng ke masjid aja ada anaknya nggak mau, bareng bapaknya nggak mau, sudah malu dia. Jadi usia-usia TK, SD kelas 1, 2, 3, 4 itu anak-anak masih bisa dekat dengan kita, dipeluk nggak apa-apa. Sudah kelas 6 itu anak yang paling besar, kita peluk malu dia. Tapi bareng kita ke masjid, kita ajak masih mau. Nanti setelah usia agak besar itu dia mulai malu kalau dengan orang tuanya. Nah, maka gunakan usia-usia anak kecil ini, peran kita orang tua mestinya hadir. Kehadiran kita di tengah-tengah mereka ini penting. Ini termasuk juga dalam hal memilih tempat pendidikan. Kalau anak usia SD itu sudah terpisah dengan orang tua, komunikasi ini harus tetap jalan, karena kalau tidak itu bisa nggak punya adab lagi ke orang tua, apalagi ketika pesantrennya itu tidak menitik beratkan ke adab. Jadi ada yang sampai kasus begitu, musuhan dengan orang tua gara-gara itu nggak diperhatikan orang tuanya, dianggapnya masuk ke pesantren ini sudah bagus lah. Jadi jarang dikontrol, bahkan kadang anaknya ini sampai jadi korban kekerasan santri yang lain itu nggak tahu orang tuanya. Ini bahaya kalau sampai seperti itu. Di anak itu merasa di pesantren itu dibuang. Kedekatan usia SD SMP itu dengan orang tua itu masih diperlukan. Nah, berikutnya lembaga manapun yang kita pilih, mau sekolah umum, formal, madrasah atau pesantren, itu ada sisi-sisi yang jelas perlu kita tambali. Kita sekolahkan di sekolah umum misalnya, pelajaran agamanya gimana? Maka harus ditambali itu. Kalau kami dulu di sekolah umum ya, SD, tapi sorenya ada madrasah diniyah, malamnya kita belajar ngaji ya. SMP malamnya full, kita seminggu 6 kali ya, 6 malam kita belajar, ada ilmu alat kita pelajari itu. SMA begitu juga. Sehingga ini kalau kita ngambil sekolah umum, pelajari agamanya tetap mesti orang tua mikirkan itu.
Begitu juga kalau sekolah agama, dilihat sisi mana dia yang kurang. Karena pesantren itu kan banyak macamnya. Ada salafiyah, yakni model pesantren klasik yang fokusnya baca kitab aja. Itu pun macam-macam nanti. Kemudian ada pesantren asriyah atau pesantren modern, ya, yang tentunya lihati kemampuan anak. Kadang pesantren modern ini kan banyak sekali mata pelajarannya, termasuk umum masuk juga, sehingga beban itu jadi berat atau ada sisi-sisi yang agak kurang mendalam. Ada kadang pesantren agribisnis, ya, semua pilihan itu ada kelebihan ada kekurangannya. Kemudian sisi kurangnya itu apakah bisa ditolerir atau tidak. Kalau nggak bisa ditolerir jangan dimasukkan ke situ. Kalau bisa ditolerir, bisa kita tambali, ya. Oh, ini anak ini di sini tapi harus ngaji ini. Nah, itu bisa diprogramkan oleh orang tua.